Halo teman-teman semua, di video kali ini kita bakal ngelanjutin part 2 dari analisis dan penilaian ekuitas. Nah, untuk materi yang selanjutnya, itu ada earning based equity valuation, yaitu yang pertama itu ada relation between stock prices and accounting data. Dalam penilaian ekuitas berbasis akuntansi, salah satu pendekatan yang digunakan adalah model residual income. Model ini menilai nilai saham dengan mempertimbangkan laba bersih di masa depan dikurangi biaya modal atas modal yang diinvestasikan. Dengan kata lain, nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan laba untuk melebihi ekspektasi investor atas pengembalian modal. Namun, laporan laba bisa saja dipengaruhi oleh manipulasi akuntansi atau keputusan manajemen yang bersifat sementara. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan perlu melampaui angka, alias tidak hanya bergantung pada hasil perhitungan, tapi juga pada pemahaman konteks dan kualitas data akuntansi. Contoh kasus dalam buku menunjukkan bahwa nilai akuntansi yang tinggi tidak selalu berarti nilai residual income yang tinggi, terutama jika agresivitas akuntansinya menutupi kinerja yang sebenarnya. Sebaliknya, pendekatan berbasis data aktual yang dianalisis secara kritis mampu memberikan dasar yang lebih kuat dalam menilai profitabilitas jangka panjang suatu perusahaan. Kesimpulannya, walau laporan akuntansi bisa dimanipulasi, analisis yang tajam dan mendalam dapat mengungkap nilai ekonomi yang sesungguhnya. Lalu yang selanjutnya ada fundamental valuation multiples. Dalam analisis valuasi, dua rasio yang paling sering digunakan adalah price to book atau PB rasio dan price to earnings rasio. Kedua rasio ini menjadi dasar utama bagi investor untuk menilai apakah sebuah saham terlalu mahal, undervalue, atau wajar. Nah, untuk price to book ratio sendiri dapat dihitung dengan rumus nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Rasio ini mencerminkan seberapa besar nilai pasar sebuah perusahaan dibandingkan nilai buku atau akuntansi dari ekuitasnya. Jika price to book ratio-nya lebih dari satu, artinya pasar memberi nilai lebih atas aset bersih perusahaan. Namun, angka ini juga bisa dipengaruhi oleh ekspektasi laba di masa depan dan pertumbuhan nilai buku. Melalui pendekatan berbasis akuntansi, price to book ratio bisa dijabarkan lagi ke komponen-komponen seperti ROCE, cost of capital, dan pertumbuhan nilai buku. Dengan kata lain, price to book ratio akan meningkat jika perusahaan diperkirakan menghasilkan laba residual yang positif dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Lalu rasio yang kedua adalah price to earnings, yang dimana price to earning ratio itu rumusnya adalah nilai pasar ekuitas dibagi dengan laba bersih. Price to earning ratio sendiri menunjukkan seberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap $1 laba perusahaan. Dalam pendekatan teoritis, price PE sendiri bisa dijelaskan berdasarkan ekspektasi pertumbuhan laba jangka pendek atau STG dan jangka panjang, serta tingkat biaya modal. Semakin tinggi perusahaan yang diharapkan, semakin tinggi PE rasionya. Sebaliknya, jika biaya modal tinggi atau pertumbuhan laba rendah, maka PE ratio cenderung turun. Lalu rasio yang ketiga adalah PEG ratio dan aplikasi praktis. Dari PE ratio, kita bisa menurunkan satu metrik populer lainnya, yaitu adalah PEG ratio. Yang dimana PEG ratio sendiri rumusnya adalah PE dibagi dengan growth EPS percentage. Yang dimana PEG ratio sendiri digunakan sebagai alat penyaring saham. Misalnya, jika PE sama dengan 20 dan pertumbuhan laba EPS diharapkan sebesar 20%, maka PEG sama dengan 1, yang dianggap wajar. Jika PEG kurang dari 1, maka saham dianggap murah. Sebaliknya, jika PEG lebih dari 1, maka dianggap mahal. Grafik PE dan PB untuk indeks S&P 500 dalam periode 1995 sampai 2004 menunjukkan bagaimana kedua rasio ini berubah mengikuti kondisi pasar dan ekspektasi pertumbuhan laba. Oke, selanjutnya. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya investor tahu suatu bisnis itu worth it atau enggak? Bayangin kamu lagi nonton pitching startup, foundernya bilang, tahun depan kita target untung $100.000.
Nah, sebagai investor kamu pasti mikir, oke, tapi itu nilainya segede apa sih buat sebuah perusahaan, buat kita sebagai investor, segede apa sih itu? Nah, disinilah earning based valuation masuk. Intinya metode ini dipakai buat mengukur nilai perusahaan berdasarkan laba yang diprediksi akan diperoleh di masa depan. Gampangnya, kita ambil estimasi earnings ke depannya, terus kita balikin ke nilai sekarang pakai discount rate, alias tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Contohnya gini, misal suatu bisnis tadi diperkirakan bakal ngasih laba $100.000 per tahun. Dan investor ngarepnya itu dapat return 10%. Valuasinya tinggal dibagi aja, yaitu $100.000 dibagi 10%. Artinya buat dapat investor itu bakal dapat untung $1 juta per tahunnya. Artinya buat dapat untung segitu tiap tahun, sekarang bisnis itu dipantas dihargai $1 juta per tahun. Nah, dari sinilah kelihatan jelas bahwa laba itu bukan cuma angka di laporan keuangan, tapi jadi dasar penting buat nentuin seberapa berharganya suatu bisnis di mata investor. Dan ini juga jadi alasan kenapa perusahaan itu suka banget ngomongin proyeksi laba, karena disitulah letak jualan mereka ke calon investor mereka. Next. Nah, selanjutnya adalah mengenai kekuatan laba, yaitu seberapa besar laba perusahaan bisa mencerminkan kinerja yang sebenarnya dan bisa dipakai untuk memprediksi masa depan. Jadi, kekuatan laba itu penting banget buat analisis penilaian saham atau aset perusahaan. Untuk mengukurnya, kita biasanya pakai laporan keuangan dengan melihat tren, siklus usaha, dan konsistensinya. Nah, laba yang kuat adalah yang bisa diandalkan untuk memproyeksikan masa depan. Misalnya buat mengambil keputusan investasi, kemudian pembiayaan, sampai penilaian aset. Nah, tapi ingat, kita juga harus waspada dengan penyimpangan yang bisa membuat hasil analisis kita menjadi salah. Oke, yang selanjutnya mengenai earning forecasting atau perkiraan laba. Nah, perkiraan laba ini menjadi salah satu langkah penting saat menganalisa kinerja keuangan sebuah perusahaan. Bukan sekedar untuk melanjutkan tren, tapi juga melihat lebih luas apa saja yang dapat mempengaruhinya. Dalam proses perkiraan, rincian laba, kondisi industri, visi manajemen, hingga stabilitas keuangannya itu turut dipertimbangkan sehingga proyeksinya itu bisa lebih matang dan juga realistis. Nah, manajemen yang mampu mengoptimalkan sumber dayanya, menjaga likuiditas, dan mengelola risiko punya peluang lebih besar untuk mencapai laba sesuai harapan. Meskipun tak lepas dari ketidakpastian yang mungkin terjadi. Nah, perusahaan juga kadang melaporkan perkiraan laba yang disusun oleh manajemen atau para analis, tetapi tingkat keandalannya itu bergantung pada informasi dan asumsi yang digunakan. Sehingga sehingga investor itu harus lebih cermat dan juga hati-hati saat menjadikannya sebagai sebuah acuan. Oke, selanjutnya yaitu interim reports for monitoring and revising earnings estimates. Harus nunggu laporan tahunan buat tahu kinerja perusahaan? Eits, nggak harus. Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, kita butuh informasi yang real time. Disinilah interim reports alias laporan keuangan sementara berperan. Biasanya disusun tiap kuartal. Laporan ini bantu kita memantau performa perusahaan secara berkala, apakah sesuai harapan, membaik, atau justru meleset. Lebih dari itu, interim reports juga jadi alat penting untuk merevisi estimasi laba. Misal kalau penjualan kuartal satu jeblok, analis bisa menyesuaikan proyeksi tahunan agar lebih realistis. Dengan begitu, keputusan investasi bisa dibuat lebih cepat dan tepat. Interim reports bukan sekedar update rutin, tapi kompas navigasi bagi investor, manajer, dan analis di tengah ketidakpastian bisnis. Oke, sekian video kita mengenai analisis dan penilaian ekuitas. Semoga dengan adanya penjelasan materi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih.